Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Murtadin Perlu Tahu ini, sebuah channel apologet sharing ke 105 dengan topik Yesus ketakutan di Taman Getsemani. Apa yang ditakuti ya? Yesus ketakutan di Taman Getsemani. Apa yang ditakuti? Di Taman Getsemani Yesus sangat sedih. Kita baca Matius 26 ayat 38. Hatiku sangat sedih, kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita baca di Markus 14:33. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lukas 22:44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22:43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Katanya Tuhan. Berarti lebih kuat malaikat dong. Malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Berarti malaikat lebih kuat. Bukan. Kita tahu bahwa Bunda Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan Tuhan laki-laki. Bukan melahirkan Tuhan Yesus. Tapi anak laki-laki. Anak laki-laki bernama Yesus ini yang ketika dewasa kita kenal sebagai Pak Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Bukan anak lalu berubah menjadi Tuhan Yesus. Bukan. Sebab prioritas beliau datang ke dunia adalah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Jadi Pak Yesus memiliki dua kodrat, Allah dan manusia. Kita mempunyai satu kodrat, manusia. Roma 8 ayat 3. Pak Yesus selaku manusia sewaktu-waktu jika diperlukan menampilkan keilahiannya, membuat mujizat. Air biasa menjadi air anggur, membuat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, mengusir setan dari seorang gila di Gadara. Kemudian diusirnya setan itu, lari lalu masuk kepada 3.000 babi. Meneduhkan angin topan di laut. Siapakah mempunyai kuasa demikian besar? Menghidupkan kembali Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Sudah hancur. Kalau orang Jawa bilang nyenyek, wis nyenyek. Lu mugi. Bicara maka serak. Nah. 4 hari di dalam kubur dibangunkan. Bangun lagi Lazarus. Lalu makan-makan bersama Pak Yesus. Malah Lazarus mau dibunuh lagi sama orang-orang. Karena orang-orang iri. Kalau melihat kemampuan yang demikian, apa yang Pak Yesus takuti ya? Kalau orang biasa bawa soft gun, ada wah, tidak ada yang takuti. Tidak ada yang takutin. Ya, awas. Bisa kufu, ya, cari musuh. Sampai mau dicoba. Ini Pak Yesus tidak. Beliau melakukan hal-hal yang berguna. Ternyata dia toh ketakutan dan berdoa sampai keringatnya menitik seperti darah. Apa yang dia takuti? Aneh kan? Mari kita selidiki. Jangan pergi dulu. Jangan buru-buru pergi. Wah, ini bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Ketika salah satu murid membela Pak Yesus dengan memotong telinga hamba imam besar Malkus yang sedang bersama-sama orang banyak yang akan menangkap Pak Yesus, dipotong telinganya. Petrus itu. Yesus berkata di Matius 26 ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kau sangka aku tidak bisa?
Kalau Pak Yesus memiliki power bisa mendatangkan 12.000, 12 kali tentara malaikat, 12 kali 6.000 sampai dengan 72.000 tentara malaikat untuk membantu dia. Lalu apa yang ditakutkan oleh beliau? Yang ditakutkan oleh beliau adalah yang tertulis di ayat berikutnya. Ayat 54. Jika begitu, jika aku mendatangkan 72.000 tentara malaikat untuk membantu aku, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian, bahwa harus terjadi, aku diserahkan dan disalibkan. Tertulis begitu di Perjanjian Lama, kan? Inilah yang ditakutkan oleh beliau, yaitu melaksanakan tugas disalib, menggantikan hukuman atas dosa umat manusia. Menggantikan hukuman atas dosa umat manusia. Jadi hukumannya yang miliknya umat manusia digantikan, dijalani oleh beliau. Itu yang ditakutkan. Apa itu hukuman atas dosa umat manusia? Apa itu? Kita kan ya tidak peduli begitu. Yaitu maut, terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah. Itulah hukuman umat manusia yang harus dijalani di atas muka bumi ini. Sampai ada orang yang hidupnya melarat terus. Itu saya. Melarat terus 30 tahun. Gara-gara begitu keramal, bergaul dengan baku baik dengan iblis. Ini lain lagi kasusnya. Tapi kalau secara umum, ya orang jauh terpisah dari Allah, ya sengsara hidupnya. Sampai lanjut ke neraka. Untung saya pada tahun berapa gitu, datang pendeta bilang, mengaku saja. Saya mengaku, suami istri. Dipulihkan. Selama itu tidak mengerti bahwa diriku terpisah dari Allah. Saya tidak ngerti. Susah, kenapa susah terus ya? Bapakku sampai bilang, kalau kamu anak Tuhan, kenapa hidupmu melarat? Sakit hati. Saya tidak mengerti bahwa pada waktu saya menikah, pada waktu bulan madu, pergi tukang ramal, guamnya. Tukang ramal Cina, orang Tionghoa. Encik, mau ramal encik. Ya, mana tangan lu sini? 3 kali lu bangkrut. Lu mau tolak bala, pergi ke satu gunung itu. Saya tidak sebut namanya, tidak etis katanya. Itulah hukuman manusia. Hukuman atas dosa manusia apa itu? Terpisah dari Allah. Maut. Terpisah dari Allah. Itu yang terjadi di kitab Kejadian 3. Manusia diusir dari Allah. Ya, itu sampai sekarang berlanjut. Itu diperdamaikan kembali oleh wafatnya beliau. Beliau menyerahkan nyawa. Ini yang ditakuti. Apa itu? Terpisah dari Allah. Mewakili kita. Hukuman terpisah dari Allah ini yang harus dijalani oleh anak Allah Yesus Kristus. Ini yang menakutkan dan menyedihkannya. Karena tidak pernah beliau terpisah dari Allah Bapa. Kalau manusia tidak pusing. Terpisah gimana ya? Kan terpisah sementara. Nanti di neraka katanya dicelup-celup gini. Dicelup-celup. Sudah berapa lama bersih katanya. Lalu dilemparkan ke surga. Kalau begitu, beliau tidak perlu sengsara. Beliau ini ketakutan. Apa itu artinya terpisah dari alam? Sampai kekal selama-lamanya. Untung beliau menaati, mau disalib, terpisah dari Allah Bapa. Dan sudah terlaksana, terpisah di atas kayu salib. Ketika beliau berseru di Matius 27:46. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Bapakku. Kan beliau biasanya panggil Bapakku. Kenapa panggil Allahku? Karena mewakili kita, menggantikan umat manusia. Karena hukuman ini bukan untuk beliau sendiri. Kalau untuk beliau sendiri, tentu beliau, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak.
Beliau berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menggantikan umat manusia. Matius 27:46. Siapa yang mau digantikan? Dia boleh berdamai dengan Allah. Boleh panggil, Abah. Apa mau lu? Begitulah. Jadi ini yang ditakutkan oleh beliau. Tapi harus dijalani. Dan beliau mau menjalaninya. Terpisah dari Allah Bapa. Terpisah dari Allah. Ya, untung mau. Kalau bisa, aku nggak usah disalib. Itu kan di Taman Getsemani. Kalau bisa, lalulah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Bukan kehendak dikau lah yang jadi. Nah, itu kan. Ya, jadi beliau taat sampai mati. Itu dia. Dan kita boleh selamat. Ya. Sampai di sini dulu. Saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini. Disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan. Bagikanlah video ini. Tekanlah subscribe. Anda akan selalu dikirimi video yang baru diupload. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja. Atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera. Shalom.